Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Ada pemberitaan yang cukup menarik dan viral di media sosial soal pagar laut yang misterius ya. Sudah banyak pengakuan-pengakuan yang kemudian ada saat ini ya dari masyarakat bahwa ini kabarnya swadaya masyarakat. Percaya nggak begitu kan? Percaya nggak kalau ini swadaya masyarakat? Saya kira kalau sudah swadaya masyarakat membutuhkan ya biaya berapa di situ begitu. Nah, ini yang mesti dipertanyakan ya. Biayanya begitu fantastis, Bos. Biayanya sangat mahal ya. Satu bambu saja mereka berapa? Kalau swadaya masyarakat ya, emang masyarakat mengumpulkan berapa dari nelayan? Bukan meremehkan nelayan. Tapi kita tahu faktanya dan realitanya begitu. Tidak mungkin ya ini dilakukan oleh masyarakat ya yang kemudian atas nama swadaya, atas nama ini tanpa ada yang mengkoordinir. Siapa? Ya, kita tahulah ya proses dalam demokrasi kita sudah paham ya. Pasti Prabowo tahu begitu. Tidak mungkin seorang Prabowo memerintahkan ya pagar laut misterius itu ya disegel. Tidak mungkin. Ya pada kenyataannya kan sekarang disegel oleh Prabowo. Artinya secara tidak langsung ya sampai hari ini orang yang punya itu begitu kan ya tidak mengakui. Ya mesti dipertanyakan ya ke siapa. Ya mesti dipertanyakanlah kepada Jokowi begitu ya. Kepada rezim Jokowi coba tanya begitu ya. Pasti ya kemungkinan bisa kemungkinan bisa tahu begitu kan ya. Padahal ya ketua ya KKP di situ sudah menyegel begitu kan ya apa yang kemudian terjadi di pagar laut dan punya siapa nggak tahu ya sampai hari ini masih belum terungkap. Dan ini benar-benar perintah atas ya, apa yang kemudian disampaikan oleh Prabowo begitu. Perintah Prabowo langsung. Perintah sebagai seorang presiden. Nah, nampaknya ya Prabowo ini mendengarkan ya aspirasi masyarakat. Banyak yang kemudian ditolak karena ini bertentangan dengan undang-undang yang ada. Keren ya. Artinya apa? Artinya perlawanan Prabowo terhadap Jokowi mereka sekarang ini begitu kan ya. Menunjukkan bahwa Prabowo sudah ya buang jauh-jauh pemikiran-pemikiran atau bayangan-bayangan Jokowi. Ngeri nih, Bos. Ini ngeri-ngeri sedap ya, ngeri-ngeri sedap. Coba kita ada pemberitaan juga begitu kalau minta data begitu kan ya. Ini ada pemberitaan juga dari CNN ya. Nelayan mengaku diancam usai protes pagar misterius di Laut Tangerang. Wow, diancam oleh siapa? Tidak mungkin masyarakat mengancam masyarakat. Yang ada itu adalah kepentingan para oligarki atau oknum-oknum yang memainkan peran itu mengancam masyarakat atas penolakan-penolakan itu. Sejarah realitas itu begitu kan. Tapi kita lihat saja ya yang harus kita adili siapa begitu. Kalau bukan Jokowi siapa lagi begitu kan ya. Karena 2 bulan yang lalu ya Said itu sudah keluar-keluar masalah ini begitu kan. Tapi tidak begitu ditanggapi oleh Presiden Prabowo. Maaf, dari Presiden Jokowi. Jadi secara tidak langsung bahwa ya apakah Jokowi tahu, tanyakan kepada Jokowi ya. Coba media-media ini kalau ke rumah Jokowi tanyakan begitu kan. Agak ngeri-ngeri sedap, Bos ya. Agak ngeri-ngeri sedap ini. Makanya dengan adanya seperti ini ya itu harus benar-benar diusut siapapun orangnya ya. Coba kita baca nih komentar dari netizen ya. Ini komentar-komentar dari netizen banyak sekali pro dan kontra. Nelayan mengaku diancam usai protes pagar misterius di Tangerang. Ya, ini. Yang protes itu siapa? Ya, pemilik lautan atau lautan di Indonesia? Lawan Pak Nelayan ya, Bapak tinggal sepil ke warga 62 yang ancam siapa? Sampai liang kuburnya akan dikejar. Ini komentar dari netizennya. Jaringan-jaringan ini banyak begitu kan. Artinya bambu-bambu yang kemudian kalau rakyat yang memasang, saya kira ya bisa saja tenggelam begitu kan. Ini kan tingginya berapa meter. Makanya menggunakan apa? Menggunakan alat. Yang menggerakkan alat itu punya siapa? Dan itu yang mesti kita telusuri. Pemerintah gampang untuk menentukan itu, tapi untuk mengungkapkan tabir-tabir ini nampaknya butuh orang-orang kuat. Ya, nampaknya pemilik ini adalah orang-orang kuat.
Kalau toh pada akhirnya milik swadaya masyarakat, ya uangnya dari mana? Beli bambunya itu berapa begitu kan? Kalau sepanjang 30 kilometer, wah, ngeri bos, ya, ngeri. Jadi saya kira dengan adanya seperti ini usut tuntas siapapun orangnya begitu. Makanya kalau tidak ada yang mengaku, ya usutlah Jokowi. Ayo netizen bereaksi. Ayo pasti grup mafia ya. Ini pasti akan ya lobby-lobby politik. Wah, yang ngancam pasti aparat. Wah, ini komentar dari netizen. Banyak sekali pro dan kontra. Makanya saya katakan tadi, jangan-jangan orang kuat begitu kan ya, yang kemudian memainkan peran di situ. Bisa saja itu terjadi. Gimana nampaknya Prabowo kalau hanya pesegel, kalau hanya disegel ya percuma Pak ya. Percuma begitu. Ini negara kelautan. Artinya apa? Artinya bahwa negara kita, ya masyarakat kita untuk melawan oknum-oknum itu harus butuh orang kuat. Kalau ini disegel bisa saja itu dilakukan lagi begitu kan, tanpa ada pengawasan. Kalau ini benar-benar diambiar, benar dibudak, dicabut semua, itu langkah yang baik sebenarnya. Prabowo jangan takut lah masalah soal-soal kayak beginian, karena ini kan ada undang-undangnya begitu. Ini kan ngeri-ngeri sedap, dan kabarnya dampaknya begitu adalah nelayan ya, nelayan yang menjadi dampak. Coba kita baca beritanya, ini menarik loh ya, dari CNN Indonesia. Nelayan mengaku diancam usai protes pagar misterius di Laut Tangerang. Ya, baca. Sejumlah nelayan di pesisir Kabupaten Tangerang mengaku diancam setelah protes pembangunan pagar misterius sepanjang 30 km di Laut Kabupaten Tangerang. Seorang nelayan yang namanya disamatkan ya untuk alasan keamanan menyebutkan kejadian itu bermula sekitar 5 bulan yang lalu. Kan Jokowi pasti kan masih menjadi presiden. Makanya ya Said Didu di situ sudah bersuara dengan lantang, tapi tidak begitu didengarkan oleh masyarakat. Tidak begitu dengarkan oleh para pejabat-pejabat. Karena apa? Karena bisa saja terjadi ada kong kali kong besar. Ya, bahkan yang disampaikan Said Didu di situ malah dianggap tuduhan yang tidak ada buktinya sama sekali. Kalau sudah kejadian seperti ini gimana? Ngeri ya. Bahkan namun ya permintaan untuk menyetop pembangunan tak pernah digubris. Apa pekerja itu tetap melanjutkan pembangunan pagar di laut. Beberapa waktu kemudian ada segerombolan orang tak dikenal yang mendatangi kampung nelayan itu. Para nelayan juga sudah mengadu ke kepala desa, namun sang kades mengaku tak tahu tentang pagar itu dan itu hanya berjanji akan menguras persoalan itu. Wow. Ngeri, bos. Ngeri kalau sudah seperti ini. Ngeri sedap ya, ngeri sedap. Jadi saya kira persoalan-persoalan ini harus benar-benar diberantas begitu kan ya. Biar apa? Biar menjadi efek jerah lah kepada siapapun di situ begitu. Nampaknya ini yang akan di kepemimpinan Prabowo ini yang akan membasmi ini semua. asalkan ya beranilah. Kalau ada orang yang datang di situ, video aja biar tahu mukanya siapa begitu. Gampang kan? Ya ketika tahu mukanya, siapa orangnya, pasti akan tahu siapa oknumnya. ya negara kita itu sudah digunakan local strongman ya, orang-orang kuat untuk mengatur ya di bawah. Jadi semuanya sekarang sudah diatur sana sini, orangnya ini, orangnya itu, pasti begitu kan. Yang namanya local strongman seperti itu. Artinya orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang berduit, orang-orang yang punya uang gampang. Ya gampang tinggal suruh ini, suruh itu begitu kan. Secara hukum sudah ditanggung. Inilah saatnya Presiden Prabowo adu nyali ya, adu kekuatan begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.